Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan pelindungannya, dan selalu terjabahkan apa yang menjadi cita dan cintakan. Amin. Oke, kembali di edisi ya, bukan di edisi ini, edisi bertanya. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temanmu? Yang mungkin selama ini kalian merasa berhubungan sebagai pasangan layaknya pacaran atau apapun itu. Tapi pasangan kamu tidak mau mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya. Kenapa? Kalau kalian ada yang bertanya-tanya seperti ini, mari kita ulik kenapa sebabnya dia tidak pernah mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya. Padahal dia selalu bilang cinta, selalu bilang I love you, selalu bilang kamu adalah pacarku. Oke ya, kita ulik ya. Di sini udah shuffle menjadi 4 file. Kenapa banyak-banyak? Agar kalian banyak pilihan ya. Oke. Jadi ruang gerak kalian lebih leluasa. Boleh pilih lebih dari satu file. File satu diwakili oleh cincin warna hijau, mata warna cincin warna hijau, dan untuk file kedua cincin warna bermatakan warna pink, dan yang ketiga cincin bermatakan warna hitam, dan yang keempat adalah polos ya, tidak ada mata. Kalian bisa pilih 1, 2, 3 atau semuanya kalian pilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan ya, dan bayangkan orang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Dan jangan pernah lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu apapun itu harus dengan izinnya. Tanpa izinnya tidak akan pernah terjadi. Oke, silahkan dipilih ya. 5 detik saja. Oke, silahkan. Oke, sekarang kita mulai ya dari file yang pertama, diwakili oleh cincin warna hijau ya, kesetiaan. Kita tebar satu persatu, kemudian nanti kita ulik apa pesan dari tebaran kartu ini ya. Oke, kita mulai dari untuk ini terakhir ya, karena ini adalah pesan dari Angel Oracle Card. Kita tebar dari bottom of the deck-nya ada 9 wajik, 9 of diamond, dan ada clue-nya 5-1. Kita tebar untuk mewakili perasaannya ya. Di sini ada death, ada next of cup, ada 6 of cup, dan ada the 3 of cup. Ada 3 of cup. Kita tebar klarifikasinya. Aku mundurin dulu kameranya. Nah, ada the chariot. Ada 4 of swords, ada 2 of swords, dan ada page of swords. Oke, kita mulai ya. Kelihatan kan? Oh, mati ya. Oke, kita mulai ulik. Oke ya, kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 9 wajik ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya adalah ambisius, resmi, tidak sabaran, dan mudah memudahkan masalah ya. Ya, dan untuk 9 wajik ini dimaknai sebagai kejutan dengan uang
atau peluang bisnis baru, atau bisa juga diartikan sebagai gelisah. Kalian berdealing dengan elemen tanah atau bumi, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan juga kalian berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, ini untuk bottom of the deck-nya. Sekarang kita lihat untuk clue-nya ya. Kita lihat untuk clue-nya ada 51 ya. Kisah cinta ya, juga bisa dimaknai sebagai pertemuan yang menarik dengan teman baru ya, dan akhir yang tidak bahagia dalam hubungan cinta ya. 551 ini sebagai clue-nya. Aduh, goyang, sorry. Oke. Kita lanjut untuk tebaran kartunya mewakili perasaan dari si dia ya. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Di sini ada death, ada perubahan atau kelahiran hidup baru, atau suatu perjalanan yang semula itu kurang bagus mungkin ya. Udah dia ingin melupakan semuanya dan ingin merubah suatu perjalanan baru. Di sini ada next of cup ya, penawaran cinta dan ingin berbagi cinta, tetapi di sini ada orang ketiga ya. Kenapa? Ada kesabaran di sini, dan juga ada namanya Fire of Swords, yaitu penenangan diri atau relaksasi, dan ada kebimbangan tentang suatu pemikiran. Ada sesuatu yang baru setelah dengan kamu. Ada sesuatu yang baru setelah berhubungan dengan kamu ya. Di sini ada penawaran cinta atau berbagi kasih dengan yang lain ya. Ya, di sini ada perubahan dalam hubungan ini. Kenapa tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Ya, di sini ada orang lain selain kamu. Dia menawarkan cinta dan berbagi kasih dengan yang lain. Makanya kenapa dia tidak mau mengenalkan kamu, agar tidak tentunya satu mungkin karena dia malu ya kan, punya kamu gitu. Ini yang disebut dengan cinta kepura-puraan, yang pura-pura cinta tetapi sebetulnya tidak cinta. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Ada kesangsian di hatinya, ada kebimbangan di sini. Ya. Yang paling kuat di sini adalah energi dari zodiak Scorpio dan Cancer. Ya. Si dia ini menawarkan cinta yang lain juga selain sama kamu juga, tapi dia menawarkan cinta dengan yang lain. Tapi di sini mungkin karena ya dia mungkin sebetulnya itu kamu itu bukan pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang pertama mungkin dia tidak akan menawarkan cinta ke yang lain. Jadi seperti macam apa ya, kayak daripada tidak gitu kan, daripada tidak ada yang lain gitu. Tapi awalnya memang sama kamu memang suka gitu, memang sayang gitu, tetapi ternyata dengan berjalannya waktu dia mempunyai yang lain gitu ya. Kesabaran di sini dan perjuangan keras di sini untuk mendapatkan kamu sepertinya sudah terhenti ya di sini, menenangkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta sebenarnya harus bagaimana ya. Kalau kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga, mungkin ada perasaan yang malu, atau mungkin sebetulnya ya itu nggak cinta sama kamu, cuman karena mungkin kamu yang sayang sama dia gitu, mungkin kamu yang cinta sama dia. Jadi ya nggak ada manipulasi di sini, nggak ada, cuman sepertinya memang hubungan ini sama dia itu mungkin karena rasa iba saja sama kamu mungkin ya. Kok mungkin sih? Iya kan, kita kan ini kan meraba ya, tidak boleh memvonis ya atau tidak gitu ya.
dia bimbang dengan hubungan ini bersama kamu juga, ya. Ini yang dinamakan cinta penuh kepura-puraan. Dia tidak yakin akan sama kamu. Mungkin karena apa? Ada alasan tertentu di sini. Cuman dia memang melakukan suatu perubahan setelah ketemu dengan kamu ini, ya. Dia melakukan suatu perubahan. Untuk sekian lama berhubungan dengan kamu, dia melakukan suatu perubahan di mana dia mengenal cinta yang lain gitu. Dia berbagi kasih atau berbagi cinta dengan yang lain. Tapi dia tetap sabar, dia tetap ada di samping kamu. Dia tetap jalan, kalau kamu minta jalan sama kamu, ya tetap jalan sama kamu. Orang ya kalau cinta beneran itu tidak bakalan seperti ini, ya. Ini buat yang pilih file nomor 1, kalau mengalami hal seperti ini, tolong difikirkan berulang-ulang, ya. Mungkin karena kamu udah tertimpa yang namanya rasa sayang, rasa cinta mungkin, ya. Jadi tidak bisa membaca mana kebenaran, ya. Yang ada ya cuman memaafkan dan memaafkan. Sebetulnya hati kecil pun kamu menyadari kalau kamu itu sudah memang sudah tahu kalau dia itu tidak tulus, tidak benar-benar cinta sama kamu, tapi kamu tetap bertahan. Dia berbagi cinta dengan yang lain di sini. Kamu tetap bertahan. Sekarang saya tanya, bertahan untuk apa? Bertahan untuk cinta yang mana? Kalian boleh cinta, boleh sayang, tapi harus menggunakan logika. Sekarang ditanya, apakah dia selalu ada buat kamu? Tidak, kan? Apakah dia pernah menawarkan ayo kita jalan gitu, ayo kita ketemuan? Tidak, kan? Pasti orang seperti ini ingin ketemunya kalau lagi ada keperluan saja, kalau lagi ada atau membutuhkan kamu saja, yaitu membutuhkan sesuatu hal apa yang dia inginkan gitu. Tapi kalau tidak, ya tidak. Chat pun mungkin, ya. Ini semua serba mungkin, ya. Kalau kamu nggak ngechat duluan, dia nggak bakal ngechat duluan. Kalaupun dia ngechat duluan itu karena ada keperluan, ada tujuan, ada something gitu pokoknya. Ada apa yang dia mau, ya. Mungkin apa, ya. Kalau ditelitik ini ada semacam kayak manipulasi perasaan, ya. Tidak tergambarkan di sini, tapi untuk dari runtutan tebaran kartu ini, ya, Mendes sendiri menyimpulkan ini yang adanya namanya manipulasi ke perasaan, ya. Coba kamu kalian renungkan, coba kadang-kadang kalian duduk sendiri merenungkan, apa iya sih kata Gondes, apa benar sih kata Gondes. Ini untuk yang pilih file nomor 1, bisa resonate bisa tidak, tergantung energi kalian, karena di sini sifatnya general reading. Pernah nggak dia chat duluan tanpa ada embel-embel kebutuhan, cuma sekedar menanyakan kabar kamu? Ada, karena kamu lama tidak chat dia. Mungkin dia takut kehilangan kamu, karena bisa jadi kamu ini di sini seperti macam ATM gitu, apa ATM jalan, atau kamu itu semacam di sini bisa memenuhi kebutuhan dia gitu, ya, atau mengisi kesepian dia gitu, ya. Baru dia chat, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Atau lama kamu nggak chat, baru dia chat tanya kabar kamu, kau ngilang kemana gitu. Itu bukan karena cinta, karena khawatir kamu pergi dari dia dan dia tidak bisa apa-apa gitu loh. Paham, kan? Ini tebaran kartu. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Kalau dilihat ini karena ada orang lain satu. Sebetulnya ada yang dia sembunyikan, ya, tapi di tebaran kartu ini kan terlihat gitu. Ada orang lain, dia menawarkan cinta yang lain selain kamu gitu. Tapi di depan kamu dia ya bilang sayang, kalau di chat ya bilang cinta, ya bilang aku selalu ada buat kamu. Itu namanya pura-pura, karena bersama kamu semua bisa. Tapi
untuk adanya orang ketiga ini memang benar-benar lahir dari hati dia, karena memang ada perasaan cinta dari hati dia, bukan karena ada sesuatu. Tapi kalau bersama kamu sepertinya ini kenapa dia tidak mengenal kamu pada keluarga dan teman-temannya, mungkin dia tidak senang sebetulnya sama kamu itu. Kalau orang cinta itu bangga punya kamu, ya. Kalau orang sayang itu, sayang dan cinta itu mempunyai kamu itu dia merasa bangga, senang sekali gitu. Kalau dia cinta sama kamu itu dia merasa ini loh milikku, seperti ingin mengenalkan kepada siapapun gitu bahwa kamu itu milik dia, ya. Dan dia akan menjaga kamu dalam keadaan apapun, dan dia akan ada selalu buat kamu, tidak harus diminta terlebih dahulu, ya. Dan ada lagi yang namanya cinta pura-pura itu, dia akan menghubungi kamu di saat dia membutuhkan kamu saja gitu. Oke, yang pilih file nomor 1 ya, coba difikirkan. Kalau memang kalian mengalami seperti ini ya, kok ada yang nyerempet ya, Gondes bilang tebaran kartu ini, coba difikirkan berulang-ulang. Nggak ada salahnya kok. Misalkan kalian harus menjauh sejenak dari orang ini, paling tidak untuk menenangkan diri juga, ya kan? Di sini ada perubahan. Ada kesabaran, ada perjuangan cinta. Tetapi kemudian ada penawaran cinta dan ada penanganan diri. Dia berbagi kasih. Karena hatinya bimbang bersama orang lain. Dia mulai memikirkan hal-hal yang ke depan. Pernah nggak dia membicarakan masa depan buat kamu? Nggak pernah kan? Karena dia sebenarnya nggak serius sama itu, nggak serius sama kamu itu. Kalau serius itu dalam jangka waktu 6 bulan aja itu dia udah mulai berandai-andai, seandainya kita bersama, seandainya kita menikah, seandainya kita kejadian berjodoh gitu. Itu sudah dibahas di saat kalian berhubungan selama 6 bulan. Pernah nggak dia seperti itu gitu. Nah, inilah alasannya kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya. Di antara memang dia bimbang tentang hubungan sama kamu, mungkin karena usia, mungkin karena kamu nggak terlalu menarik dipamerkan ke orang lain, atau karena kamu gimana ya, mungkin dia memang nggak suka sama kamu sejatinya gitu. Terus dia sekarang ditambah ada orang lain, mungkin malu karena status sosial kamu seorang yang bukan seperti dia gitu. Misalkan dia itu seseorang yang kerjanya kantoran, sedang kamu nggak kerja di kantoran, kamu hanya kerja pabrik, buruh pabrik atau apa itu. Ini namakan kesenjangan sosial di sini ya, ada juga karena kesenjangan sosial yang pasti dia malu kalau kondes lingkarin gitu, karena malu. Kenapa dia tidak mengenal kamu pada keluarga dan teman-temannya? Karena alasan malu. Untuk alasan tidak siap nggak ada. Seorang maskulin itu harus berani menjadi pelindung, harus berani menjadi pemimpin apapun, dalam keadaan apapun dia harus bisa melindungi pasangannya. Tapi ini tidak. Dia tidak mengenalkan kamu kepada keluarga dan teman-temannya karena kata malu. Mungkin dia ganteng atau kamu bukan levelnya, mungkin sebenarnya kamu bukan levelnya, tapi kamu punya perhatian penuh, punya cinta penuh, punya kasih sayang penuh buat dia, dan bersama kamu dia bisa berjalan, bisa hidup gitu istilahnya. Ini di sini ada ya, perjuangan kamu pun sia-sia. Seperti ini kan kayak Gondes bicara. Kalian boleh komen ya, untuk bertahan hubungan yang mana ini gitu loh. Nanti juga dia udah ada yang lain, udah orang ketiga, dan kamu tuh cuma dipandang sebelah mata ibaratnya, kan nggak pernah dikenalkan pada siapapun ya. Dia juga boleh main rahasia-rahasiaan, untuk ketemu sama kamu pun dia rahasia, dia ngumpet-ngumpet gitu. Nah, di sini ini yang dipertanyakan, perlu kalian pertanyakan di sini ya. Kenapa sih gitu? Coba kalian renungkan. Benar nggak kata Gondes? Ya. Seperti ini ya, orang seperti ini tidak perlu dipertahankan. Ya. Kalaupun kamu tinggalkan pun dia tidak akan merasa sedih, karena memang seharusnya kamu itu tidak ada di sisinya kok. Karena hanya rasa kasihan aja kan, hanya karena sesuatu. Ya, misalkan apapun itu.
ada sesuatu yang menguntungkan bagi dia gitu aja ya gitu. Kalau dia serius pasti dia akan ketok pintu, atau apapun yang kalian bicarakan itu mesti bicarakan tentang masa depan. Hati-hati kalau sama orang yang suka berbicara biar mengalir seperti air kalau kalian tanyakan keputusan ya. Kalau suatu saat kalian bertanya begini, hubungan kita ini mau dibawa kemana gitu, tapi dia jawabnya biarkan saja seperti air mengalir. Mengalirnya kemana gitu loh. Kayak kita ini terutama kalau yang menonton adalah feminim, kita ini feminim kayak semacam dikejar deadline gitu loh. Kita ini tidak bisa sesantai maskulin ya. Ya kasih batas waktu setahun atau 1 tahun atau setengah tahun. Kalau dia nggak ada keputusan, ya udah selesaikan masalahnya, dah berpisah secara baik-baik gitu. Jangan kamu mengalah hanya karena cinta. Aku cinta banget deh sama dia. Kamu buang waktu sayang, kamu buang energi, kamu buang materi buat apa? Ya kan? Dia setiap hari minta yang alasan ini, yang alasan itu. Kalau ditanya baik-baik dia marah. Kalau ditanya ini itu dia marah. Katanya kamu bikin nggak nyaman, cemburuan. Nah, udah buat apa? Ini udah tanda-tanda baru pacaran, belum tunangan, belum dikenalkan sama siapa-siapa sudah berani seperti ini. Buat apa? Kamu mulai terbuka deh hatinya. Jangan terlena oleh buayan kata cinta dari hati kamu sendiri. Oke ya. Sekarang Kondes akan coba shuffle untuk pesan buat kamu yang memilih file nomor 1 ya. Sorry ya, Kondes kadang-kadang kalau membaca kayak gini tuh suka kebawa kebawa emosi gitu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan untuk kamu ya, pesan buat yang pilih file nomor 1. Sorry ya, ada suara sereng. Ini pagi hari Kondes readingnya karena nanti akan ada kepentingan, jadi coba reading di pagi hari itu lebih sejuk, walaupun agak-agak ada suara-suara tapi nggak apa-apa, tidak cukup mengganggu kan, cukup jauh kok. Oke ya, Kondes buka. Pesan pertama buat yang pilih file nomor 1, selalu berdoa tanpa lelah ya. Buat kamu nih, kalau kamu masih mau bertahan sama dia ya berdoalah tanpa lelah, mungkin nanti Tuhan akan kasih jalan keluar. Saling menghormati ya, saling menghormati. Kalau kamu memang sudah merasa seperti itu, lakukanlah untuk saling menghormati ya, berpisah baik-baik. Ada mon perasaan ya, di sini seharusnya ada mon, ada perasaan ya. Oke. Kemudian ada manipulasi, apa kata aku? Ada manipulasi perasaan di sini. Ada manipulasi perasaan. Kamu nggak nyadar saja kalau ada sesuatu yang dia lakukan secara dia sendiri yang tahu. Kamu nggak pernah tahu kalau kamu itu dimanipulasi olehnya. Karena kamu terbalut oleh rasa cinta, sehingga kamu nggak menyadari kalau kamu itu lagi dimanfaatkan oleh orang ini. Makanya dia kenapa tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? 1, karena malu. 2, karena kamu bukan levelnya. 3, karena dia punya orang lain. Inti dari pertamanya, inti dari semua itu tadi adalah manipulasi untuk keuntungan dia sendiri. Oke, sekarang Kondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apa pesannya? Full colornya of the punya versi Mendes, pesan alam semesta buat kalian, buat kamu terutama yang menonton video ini. Mendes mau nangis nih, mau ngebacanya, udah cinta banget tapi diperlakukan, hanya dimanipulasi perasaannya. Di belakangnya punya pasangan lagi. Oke.
berdoa ya. Cara satu-satunya hanya menyerahkan kepada yang punya hidup, yaitu berdoa, bersandar kepada yang punya hidup. Karena apa? Hanya Allah yang berkenan membolak-balikkan hati manusia. Yang kemarin dia memanipulasi, kalau Allah berkehendak dia bisa benar-benar dibalik ya, menjadi cinta yang tulus. Ada PHP-in ya kan, dia cuman PHP-in kamu. Apa kamu nggak sadar kayak gini? Yang pilih file nomor 1, tolong ya, saran Kondes Mendes, difikirkan kembali, diulang-ulang memikirkannya ya. Apa yang kamu dapatkan, ada nggak take off gift gitu, saling memberi saling menerima, atau hanya kamu saja yang selalu memberi dia pernah nggak memberi kamu gitu ya. Pikirkan ya, bukan Mendes, Mendes sok tahu, bukan. Ini hanya hasil dari tebaran kartu ini. Pesannya tuh seperti itu, kamu itu ada yang diperlakukan tidak adil gitu di sini ya, diperlakukan sangat tidak adil ya. Ada kuasa Tuhan nanti, tetapi paling tidak kita juga harus mengantisipasi. Kalau kamu memang sudah terlanjur, mundurlah pelan-pelan. Ini tidak ada manfaatnya buat kamu. Yang ada kamu cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, dan beban pikiran nanti akan jatuh ke kamu sendiri. Udah begitu jauh, tetapi kemudian kamu ditinggalkan ya kan. Sekarang kamu apa, dia minta apa kamu kasih, tapi kemudian tiba-tiba dia udah mendapatkan pasangan yang lain kan, karena kalian nggak pernah membicarakan masa depan sama dia kan. Dia nggak pernah mau membicarakan masa depan. Sejak membicarakan masa depan, dia bilang biarlah seperti air mengalir, misalkan gitu ya kan. Nah, setelah pada titik akhirnya dia namanya apa itu ya, mendapatkan memang yang sesuai dengan hatinya. Dia udah sukses, terus udah mendapatkan seperti yang dia targetkan, misalkan ya feminim atau pasangan yang seperti ini, ini bisa vice versa ya. Terus bisa feminim, bisa maskulin, ini tergantung yang nonton aja, tapi ini energi bisa terbolak-balik. Misalkan dia udah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan dia harapkan, dia inginkan, dia dapatkan kan. Karena kan selama ini kan dengan kamu kan tidak ada komitmen apa-apa, cuman ikuti aja, air mengalir ya gitu aja kan. Kamu bisa ditinggalkan begitu saja. Nah, kamu yang akan tanggung beban penderitaan sepanjang masa. Maka sekarang mulai mengikhlaskan aja, lepaskan. Atau kalau kamu mau bertahan, pertanyakan secara tegas, apa sih maunya gitu. Kalian udah berhubungan dengan dia berapa tahun ya. Kalau Gondes sih 3 bulan itu udah cari kepastian. Kalau 3 bulan belum ada kepastian, aku kasih lagi 6 bulan, jadi 6 bulan 3 bulan lagi. Tapi setelah itu kalau nggak ada kepastian, ya sudah, buat apa diteruskan, buang-buang waktu gitu ya. Oke, yang pilih file nomor 1, sekarang ada pesan terakhir dari Oracle, Angel Oracle ya. Ada acceptance. Sebentar ya, aku artikan langsung aja karena Gondes nggak bisa bahasa Inggris secara benar. Pesan dari Angelic Oracle Card ada di sini, acceptance ya, yang diartikan sebagai penerimaan ya, atau lihat diri kamu dan orang lain melalui mata dari para malaikat atau energi positif kamu, dengan cinta tanpa syarat dan penerimaan. Dengan cara ini kamu menginspirasi ya, dan mengangkat semua orang ke potensi tertinggi mereka ya. Jadi kamu diharap di sini ya, cobalah kamu untuk melihat diri kamu sendiri ya, dan orang lain melalui mata dari para malaikat, itu mata dari atau energi positif kamu. Apa yang kamu dapatkan di sini ya, dengan cinta tanpa syarat ya, dan penerimaan. Apa yang kamu dapatkan dari hubungan ini, apa yang kamu inginkan dari hubungan ini ya. Di sini kamu harus melihat dengan jelas dengan energi positif kamu, dengan mata malaikat ya. Seperti itu pesannya. Jadi kamu harus banyak-banyak mengulas, atau kamu harus banyak-banyak, kalian ya harus banyak-banyak kembali memikirkan atau kembali untuk balik ke belakang, menoleh ke belakang,
dari awal pertemuan sampai sekarang ini, apa yang sedang kamu harapkan, apa yang kamu dapatkan, ya kan ada cinta, memberi dan menerima ya di sini. Apa kamu mendapatkan itu semua? Ya kan? Coba ya. Untuk yang pilih file nomor 1, Gondes mohon lebih jernih dalam memikirkan, jangan terbalut oleh cinta saja ya. Oke, file nomor 1 ya. Kalau resonate adalah milik kalian, kalau tidak resonate adalah ini anggap saja sebagai fun reading ya, karena di sini bersifat general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung energi kalian, karena ini energi dari berbagai macam energi yang terserap ke sini ya. Kalau ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kalau kesalahan adalah milik Gondes Mendes, Tarot dan Hati dan Jiwa ya. Yang tidak resonat, jadikan ini sebagai pembelajaran, jadikan ini sebagai pengetahuan, jadikan ini sebagai fun aja ya, dan jadikan ini sebagai antisipasi ya. Oke, kalau jadi resonate, jadikan ini suatu pengetahuan kamu, yang kamu rasakan itu apa ya, dan menjadikan kamu menjadi lebih termotivasi untuk melakukan yang sebetulnya kamu udah kamu pikirkan, kamu batin, tapi tidak kamu realisasikan karena kamu masih ragu-ragu, dan di sini jawabannya ada ya. Dan semoga ini bisa memotivasi kamu untuk melangkah lebih baik. Ambil yang positif, abaikan yang negatif. Oke ya. Oke, sukses selalu buat yang pilih file nomor 1. Jangan lupa subscribe-nya, komennya ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, karena subscribe kalian adalah sangat aku tunggu sebagai motivasi Gondes membuat video ya. Dan yang sudah standby, terima kasih sekali. Gondes Mendes sayang kalian semua. Bye. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang Hati dan Jiwa ya. Sekarang di file yang kedua ya, dimana diwakili oleh cincin warna bermatakan pink ya, bermatakan pink. Kita taruh di sini ya. Pink adalah romantis. Kita mulai tebar kartunya. Dimulai dari bottom of the deck-nya ya. Ini aku taruh di sini dulu. Ini adalah pesan oracle, angel oracle card. Jadi pada akhir aja ya. Ada 2 hati, 2 of hearts. Ada 6 5 ya. Cluenya ada 6 5. Kemudian mewakili perasaan dia, kita tebar kartunya. Ada strength ya, strength. Ada Ace of Pentacle, ada Six of Wands, dan ada Queen of Wands. Kemudian kita tebar kartunya untuk klarifikasinya. Ada Page of Cup, ada Four of Pentacle, ada Page of Wands, dan ada Strength. Ujung ketemu ujung, Strength. Ada apa nih? Oke, kelihatan ya. Oke, kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada Two of Hearts, dua hati. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah pemalu dan penolong. Ya, pemalu dan penolong. Arti daripada 2 hati ini adalah dimaknai sebagai kesuksesan, persahabatan, kemakmuran, atau sebuah pertunangan atau kemitraan. Bisa kesuksesan, bisa diartikan sebagai persahabatan, bisa diartikan sebagai kemakmuran, bisa juga diartikan sebagai sebuah pertunangan. Amin. Sekarang untuk clue-nya ada 6 5 ya. Di sini ada 6 5. Apa makna dari 6 5 ya? Kita lihat di sini ada domino 6 5. Seorang teman dekat atau seorang dermawan juga bisa ya dimaknai seperti itu ya. Kesabaran, ketekunan, atau tindakan yang baik yang akan membuahkan hasil yang
baik juga ya, gitu. Kalian berdealing dengan elemen api, fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Juga kalian berdealing dengan water sign ya, Cancer, ada Scorpio, ada Pisces ya. Oke. Kita mulai dari tebaran kartunya. Apa sih pesannya? Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temanmu? Kenapa? Ada strength. Ya, ada strength. Penakluk. Dia adalah seorang penakluk. Seorang penakluk cinta. Seorang penakluk cinta, ya. Dia bisa membuat hati pasangannya nyaman, bisa membuat secara emosinya nyaman bersama dia ya, bersama dia. Terus dia juga lembut orangnya, makanya kamu tergila-gila sama dia, ya. Emang yang ngerasa nggak? Yang pilih file nomor 2 ya. Ada Ace of Pentacle, peluang untuk mendapatkan suatu kemenangan dalam hubungan ini ya. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati ya, sesuai dengan hatinya ya. Dia menawarkan cinta kepada kamu walaupun kamu sebetulnya tidak sesuai dengan hatinya ya. Dia akan mempertahankan kamu walaupun dia tidak sesuai dengan pikiran dia, itu kamu itu tidak sesuai dengan keinginan dia ya. Tapi dia akan mencoba untuk bertindak, untuk melakukan hal agar bisa mencintai kamu apa adanya, bisa mencintai kamu dan menjadi sesuatu atau seseorang yang memang bisa berjalan bersama dia ya. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Belum. Dia harus benar-benar membuat kamu itu sesuai dengan hatinya dulu. Karena sebenarnya kamu itu bukan tipe dia gitu, tetapi karena kamu juga lembut hatinya, kamu penyayang, kamu pengasih, kamu perhatian sama dia, kamu apa adanya dan kamu selalu ada buat dia. Sebetulnya kamu bukan level dia nggak seperti itu. Dia suka orang-orang yang modern, orang-orang yang modis, tapi kamu tidak ada di diri kamu. Tapi dia akan mencoba untuk menjadikan kamu menjadi seseorang yang benar-benar nanti bisa masuk ke level dia gitu. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan temannya? Belum ada waktu, belum ada kesempatan, memang belum saatnya ya, belum saatnya. Dia harus benar-benar membuat kamu menjadi seseorang yang bisa menaklukkan hatinya. Ini kamu diberikan kesempatan untuk bisa menjadi penakluk hatinya. Jadi kalau kamu memang file nomor 2 ini, kalau memang sayang banget sama dia, wujudkan, lakukan tindakan supaya dia itu benar-benar tergila-gila sama kamu. Lakukan perbuatan yang membuat dia itu terkesima atau terpesona, atau benar-benar kamu itu menjadi pilihan dia gitu. Di sini yang dia harapkan seperti itu ya, yang dia membuka hati buat kamu, dia ada membuka hati buat kamu, kan ada penawaran cinta. Makanya dia masih ragu-ragu di sini. Kamu bisa nggak ya jadi orang di luar level dia tapi nanti bisa menjadi pilihan dia gitu, maksudnya seperti itu. Paham nggak? Paham kan? Oke. Ya, kenapa dia belum memperkenalkan? Belum waktunya, menurut dia ini belum waktunya. Kamu masih mau digembleng, mau benar-benar dilihat ya, kamu itu benar-benar cocok buat jadi teman hidup nggak? Nah, di sini ada pertunangan nanti kan, di bottom of the deck-nya akan ada pertunangan ya. Dia seseorang yang lembut, kamu juga seseorang yang lembut ya. Tapi kamu bukan levelnya gitu aja. Mungkin kamu terlalu kampungan. Gondes ngasal ngomong, iya. Ngasal ngomong. Ini soalnya terlihat banget seseorang yang di sini, seseorang yang maskulin, yang bener-bener kayak klimis gitu ya. Klimis. Ya ganteng, ya tampan, ya berpendidikan, ya berjabatan, pekerjaannya juga di kantoran, di instansi
yang bergengsi gitu. Sedang kamu enggak, kamu bukan orang yang seperti seharusnya jadi pasangan dia. Makanya dia pasang level itu tinggi, yang cantik, yang seksi, yang modis, yang pintar tentunya, yang sederajat sama dia. Tapi ternyata alam semesta mempertemukan dengan kamu gitu loh. Makanya di sini dia harus meyakinkan dirinya sendiri ya, walaupun dia memang juga akan menawarkan cinta ke kamu, tetapi juga masih ada keraguan perasaannya kepada kamu gitu. Tapi dia akan mencoba menjadi seseorang untuk melakukan tindakan dan mempertahankan kamu di sini. Dia masih mempertahankan kamu untuk menjadikan kamu tuh seperti yang dia inginkan. Gitu. Kamu harus bisa menempatkan diri di sini jadinya ya. Ya, kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman? Belum waktunya. Bukan nggak mau, ya, bukan tidak mau, tapi memang belum. Tapi dia ada cinta buat kamu, dia menawarkan cinta buat kamu, walaupun kadang-kadang ragu, tapi dia akan meyakinkan diri dulu tentang hubungan ini, nanti baru kalian dikenalkan, gitu. Oke, oke. Oke, Mendes, ikut aja kata Mendes. Aduh, jangan ikut-ikut, nanti kalau ada apa-apa Gondes yang disalahin. Oke, sekarang Gondes buka namanya Black Box-nya Gondes ya. Apa sih pesan buat kamu yang nonton video ini? Khusus buat yang nonton video ini ya. Bukan buat yang ditonton. Bukan yang menonton, yang menonton. Buat yang menonton video ini pesannya khusus buat kamu yang mengalami ini peristiwa ini atau pengalaman ini ya. Oke. Senyum-senyum aja, hidup ini dibikin senyum aja ya, jangan dibikin pahit. Kalau pahit itu jamu, minum jamu aja. Tapi jangan pernah bicara tentang hubungan ya, jangan pernah bicara biar mengalir seperti air gitu, jangan pernah. Itu tidak ada ujungnya tahu, itu nggak ada pangkalnya, tapi ujungnya di laut, itu terlalu lama waktunya ya kan. Dan bisa sesuka-suka, nanti bisa melebar ke samping, ke kanan, ke kiri ya kan. Jadi kalau kalian punya pasangan yang menjanjikan, kalau kalian tanya tentang keseriusan, dia bilang biar mengalir seperti air, oh ini udah tanda-tanda, jangan diterlanjut dah, kalau perlu dipertegas aja ya. Mana ada kalau hidup mengalir seperti air ya oke, tapi kalau hubungan nggak bisa. Hubungan tuh nggak bisa yes or no gitu aja, ya atau tidak gitu. Kita kan dikejar waktu, usia ya kan. Kalau maskulin mah bebas aja mau 50 tahun. Kalau kita ada angka 02, apakah kamu bertemu dengan dia di 02, atau kamu lahir di tanggal 02, atau kamu lahir di bulan 02, atau dia lahir di 02. Pokoknya ada apa di angka 02 ini, hanya kalian berdua, hanya kamu dan dia yang tahu. Magic, nanti akan ada kekuatan magic atau suatu keajaiban dalam hubungan ini ya. Dari yang kemarin kamu seperti orang udik gitu menjadi level dia berbahagia bersama. Nanti ending-endingnya kalian berbahagia bersama gitu. Air, nah seperti air yang mengalir di sini. Kehidupan boleh mengalir seperti air, tapi janji ya, kalau hubungan jangan pernah mau dijanjiin biar mengalir seperti air. Ini maksudnya ketenangan, kehidupan, sumber kehidupan ya. Oke ya, sekarang paham kan? Nontonnya jangan sekali ya, berulang-ulang biar kamu paham. Bunda mah kayak gitu, bukan kayak gitu. Memang kadang-kadang kita kalau menonton baru sekali itu kadang-kadang masih salah ya. Ini Gondes maksudnya apa sih gitu, nggak paham. Tapi kalau udah berulang, oh maksudnya Gondes seperti ini gitu, baru paham ya kan. Ya enggak, iya. Senyum aja, hidup disenyumin aja, nggak usah dipelototin, nggak usah dicemberutin, cukup senyum. Lillahi ta'ala, segala sesuatu ada yang mengatur, tapi jangan menyerah. Allah mengatur, tapi kamu semau gue ya nggak bakalan jadi. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Gondes kayaknya menggebu-gebu deh emosinya. Iya, banyak macam, dari sudut macam yang membuat Gondes benar-benar menggebu-gebu di sini. Emosinya meledak-ledak membaca pesan tarot yang seperti ini. Baru pertama tebar kartu langsung
maknanya pesannya seperti itu, seperti menghancurkan perasaan. Yang pilih file nomor 1 sudah pergi deh. Pilih file nomor 2 senyum-senyum. Lakukan modernisasi. Ya kalau kamu kemarin sukanya sanggulan, besok lagi potong segi. Kalau yang kemarin kamu pakai liftingnya tipis-tipis, besok ya setebel-tebelnya. Apa aja iya kan, ini kan dia cari level yang modis, yang sesuai dengan dia, setara dengan dia, pekerjaan dia kan orang penting. Yang ada malu-maluin des. Ya udah biarin aja, makanya jadilah kamu apa adanya. Udah, kalau mau ya kayak gini, nggak mau ya keterlaluan gitu. Ay, Kondes marah ya, marah, ada sisi lain yang bikin Kondes marah nih. Bikin marah aja, nggak boleh marah deh. Iya, kadang-kadang memang nggak boleh marah, tapi namanya emosi, bagaimana ya kan sayang. Ya agak gelap dikit nggak apa-apa ya, mata Mendes silau. Kondes buka untuk pesan alam. Yang pertama untuk file yang kedua, bersabarlah. Nah, kamu harus bersabar. Memang iya, nanti kamu akan dikenalkan, cuman nanti dia akan menunggu waktu untuk memulai kamu. Cemburu, jangan cemburu. Kalau cuman dia jalan sama cewek cantik, nggak usah cemburu. Memang dia seperti itu, tapi nggak apa-apa. Hatinya tetap buat kamu. Hatinya tetap buat kamu. Karena apa? Kenapa Kondes percaya kalau hatinya buat aku, Kondes? Orang kamu apa adanya di sini, tapi dia menawarkan cinta buat kamu. Berarti kan kamu nggak usah cemburu dia jalan sama cewek lain, biarin aja. Memang dia punya target atau punya semacam standar buat pendamping hidup dia, tapi kan semua dikembalikan kepada alam semesta dan yang punya hidup. Ternyata dia dipertemukan dengan kamu dalam keadaan seperti ini, dan dia berusaha untuk menjadikan kamu ada di hatinya terus, ya kan? Iya juga sih, ya udah, apa sedih ya saja sih. Nah, sekarang ada pesan dari orang Magic. Aku baca ini dari Angel Oracle Cards ya. Emosian deh semua. Ini aku baca ini tadi tuh sambil ngelirik gitu. Oh ya, ada pesan alam semesta yang Kondes ambil dari Angel Oracle Card atau malaikat penjaga kamu atau energi positif, lebih spesifikannya ya biar kamu lebih jelas. Memang ada malaikat, setiap manusia ada pendamping malaikat penjaga kalian. Mungkar mangkir yang muka rokib atib itu kan ada. Rokib atib itu yang di pundak kalian berdua itu. Mencatat kebaikan dan keburukan. Dan ada juga namanya malaikat penjaga kamu itu yang selalu menjaga kamu itu ya, enggak terlihat tapi kamu bisa merasakan ya. Oke, di sini ada what do you do desire. Apa itu maknanya? Ada what do you do desire. What do you do desire. Namanya juga lidahnya orang Jawa, kalau kepleset-pleset itu wajar ya. Aku bukan orang Inggris, jadi nggak pintar Inggris. Orang Indonesia tapi juga nggak bisa bahasa Inggris, aneh kan? Karena aku Kondes. Aku adalah Kondes, golongan orang desa yang nggak bisa bahasa Inggris secara baik. Padahal ini bahasa internasional, harusnya dipelajari ya. Tapi kok Kondes kok agak-agak ini memorinya udah agak lemot. Oke, ada what do you do desire. Artinya itu apa yang kamu inginkan ya. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menulis skrip sesuai dengan keinginan hatimu yang sebenarnya. Ini bukan kamu tuh nulis di kertas apa nyekrip sendiri. Kamu apa yang ingin, cukup di hati aja. Apa kamu punya rencana apa, punya planning apa, itu ada di hati kamu gitu maksudnya ya. Ini kan seperti model kiasan gitu ya, bahasa kiasan gitu, kiasan. Jadi seperti itu. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menulis sesuai ya, menulis skrip sesuai dengan keinginan hatimu yang sebenarnya.
sekali kamu dengan jelas memutuskan keinginan sejati kamu, dan ketahuilah bahwa kamu siap dan pantas mendapatkannya, ya. Mereka akan bergegas ke dalam hidup kamu, seolah-olah kamu itu menyihir gitu loh, apa ya, dia mereka itu nanti kalau kamu makanya gini, ini kan udah ada tanda-tanda kenapa dia tidak mengenalkan, dia tidak, bukannya nggak mengenalkan kamu dipertemukan oleh sosok ini, sosok si dia ini memang udah alam semesta udah turun tangan gitu, termasuk izinnya ya. Jadi di sini ini kamu harus bersabar, ya kan, karena kamu nanti akan bahagia bersama dia. Dan di sini tuh kamu tinggal menulis dalam angan-angan, bukan angan-angan lagi nih, dalam perasaan hati kamu tuh tulislah skrips, ya. Apa sih yang kamu inginkan? Ya, karena dimulai kesempatan dari mulai pembacaan reading ini kamu itu berkesempatan atau pantas untuk mendapatkan, ya. Jadi tulislah apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, karena sejatinya nanti semua orang itu kalau udah melihat kamu itu, ya kan, itu akan datang berbondong-bondong mendekati kamu, karena sejatinya kamu tuh ibarat kayak berlian jatuh ke lumpur gitu, tau nggak sih? Kamu itu berlian jatuh ke lumpur, gitu aja. Kamu itu pintar, kamu itu sejatinya cantik, kamu itu sebetulnya orang yang memang disukai orang gitu, tapi karena kamunya itu terlalu sederhana sekali, jadi orang tuh melihat kamu tuh nggak seutuhnya gitu, paham kan? Oke. Di sini yang dominan adalah zodiak Leo, ya. Ada Leo, double Leo nih, Leo kuat banget di sini, ya. Jadi apapun, ya, yang sudah diberikan alam kepada kamu wajib bersyukur, ya. Bertahan dulu, kita lihat dulu bagaimana hasilnya, tapi jangan terlalu lama memperhatikan, nanti malah kelupaan kamu tentang tujuan hidup kamu. Jadi dilihat dulu lingkungan kanan kiri, bagaimana sih dia itu ternyata seperti apa, dan tujuannya kemana dia itu ngedeketin kamu gitu. Setelah kamu paham, kamu putuskan kamu akan berlanjut atau kamu akan menyudahi di sini, ya. Tapi kan di sini di file nomor 2 ini kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Bukan tidak mau mengenalkan, tapi memang belum saatnya. Dia masih ingin sekali mendekati kamu, melihat kamu. Apakah kamu itu memang pantas menjadi pendampingnya? Karena di sini dia tidak mencari seorang pacar, tapi mencari seorang pasangan hidup gitu, ya. Oke, yang pilih file nomor 2 senyum-senyum boleh, tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya. Apalagi di jalanan, nanti menakut-nakutin orang, ya. Oke, ya. Tunggu saatnya nanti. Dia orang baik sepertinya. Amin. Oke, ya. File nomor 2, ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, likes-nya, dan tekan tombol notifikasinya biar kalian mendapatkan video-video terbaru, ya, pemberitahuan tentang video-video terbaru. Subscribe-nya jangan lupa, karena itu adalah motivasi buat Kondes Mendes Tarot untuk membuat video-video buat kalian yang siap untuk menghibur kalian. I love you, ya. God bless you. Tetap semangat. Halo, masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ya. Kembali di kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya. Fun readings, ya. Mari kita ulik untuk file yang ketiga, ya. Diwakili oleh cincin warna hitam. Kita taruh sini. Oke. Sekarang kita coba tebar kartunya, ya. Ada apa pesan daripada tebaran kartu ini? Oke, ya. Ada 2 keriting. Ada 6, 2. Dan kita tebar kartunya untuk mewakili perasaan si dia, ya. Ada Page of Cup. Ada King of Pentacle. Ada Ace of Wands. Dan ada Four of Wands.
Oke. Untuk klarifikasinya ya, ada The Magician, ada Two of Wands, ada Four of Wands, Two of Wands ya, dan ada The Sun, dan ada Nine of Cup. Oke. Ada dua keriting ya, bottom of the deck-nya, dan clue-nya ada 6-2. Dua keriting di sini diartikan sebagai untuk kepribadiannya ya, kepribadian daripada bottom of the deck ini ya. Di file yang ketiga, intuitif, ceria, naluriah, dan sangat ramah ya. Untuk maknanya ya, keriting ini bisa diartikan sebagai kekecewaan, gosip, ataupun oposisi. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kemudian kita lanjut untuk Six of Two. 6 and 2. 6-2. Apa sih artinya 6-2? Dari kartu domino ini apa yang ingin disampaikan dari kartu domino sebagai clue-nya ya. 6-2. Nasib baik menimpa kamu ya. Kamu akan tertimpa nasib baik. Kamu akan tertimpa itu kan sakit ya. Tetapi yang menimpa ini nasib baik. Oh ya udah. Dan keadaan kamu akan membaik. Tetapi kartu ini hanya berlaku untuk orang yang jujur dan baik saja. Kamu termasuk enggak? Kalau enggak termasuk berarti yo enggak ketimpa nasib baik. Jangan ketawa ya, Candace. Oke, sekarang kita ulik dan daripada tebaran kartu ini ya. Di sini ada Page of Cup, atau pilihan cinta atau ragu-ragu. Ada King of Pentacle, kebahagiaan, dan ada Ace of Wands, suatu awal daripada tindakan untuk mengajak untuk suatu pernikahan. Di sini kamu akan diajak menikah. Kenapa kalian harus bertanya kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temanmu? Ternyata dia langsung mau diajak nikah aja, nggak usah kenal-kenalan ya, karena ada keajaiban di sini. Dia sudah banyak belajar tentang kehidupan ini dan sangat berpengalaman ya, dan harapan untuk berbahagia dalam hubungan cinta ini akan dia wujudkan sebagai pernikahan. Melamar kamu dulu baru melangsungkan pernikahan ya. Di sini ada dia sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah tidak ragu-ragu dengan cintanya, dan dia akan melakukan tindakan untuk melamarmu dan mengajakmu nikah. Karena di sini ada kekuatan yang mendorong dia, yaitu tentang pembelajaran kehidupan tentang suatu hubungan itu, yaitu harapannya ada pada kamu, berbahagia. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Dia harus mematangkan tujuan dari hubungan ini. Dia harus benar-benar mengumpulkan suatu secara maksimal, bahwasanya tidak mau mengenalkan ke teman-teman atau keluarga, tapi langsung nanti diperkenalkan dan langsung dinikahin aja gitu. Sepertinya seperti itu dia pemikirannya ya. Tidak seperti yang kita bayangkan, dia cuek sama kita, dia nggak memikirkan kita, padahal ternyata dia memikirkan banyak hal untuk kita, yaitu langsung dia ingin mengenal kamu dulu secara diam-diam, ini mengenal kamu dulu, kesabaran kamu sampai di mana, dia ingin tahu pribadi kamu seperti apa, dan kemudian setelah di sini ternyata bahwa kamu adalah harapan daripada dia gitu. Makanya dia ingin berbahagia bersama kamu dalam bentuk pernikahan atau penyatuan cinta ya, dimana pernikahan itu adalah penyatuan cinta. Semakin kita saling mengerti, saling mendalami, dan kita semakin untuk lebih mengerti, tidak untuk menyakiti tapi untuk saling
melengkapi gitu. Itulah hikmahnya daripada hakikat daripada pernikahan ya. Yang kemarin belum kenal secara lebih dekat dengan pernikahan ini, kalian akan lebih mendalami sifat satu sama lain, cinta kalian satu sama lain tentunya akan bertambah lebih rindang, lebih subur ya. Jangan malah nanti setelah menikah kalian malah berantem, kelihatan jeleknya, kalian saling menuduh. Jangan. Pernikahan itu adalah persatuan dua kepala, dua hati yang lawan jenis ya, jenis yang berbeda disatukan dalam satu pernikahan untuk lebih memperdalam, untuk mengetahui pribadi satu sama lain, untuk dijadikan satu, dicocokkan. Seperti itu kira-kira ya. Di sini kalian jangan tertawa-tawa, jangan tersenyum-senyum bahagia, tapi bersyukur. Misalkan ini benar-benar nanti kalian alami dan kalian memang selama ini mengalami dia, kenapa tidak mengenalkanmu pada teman ataupun keluarga. Kalau di file 3 seperti ini, tapi kalau di file 1 memang dia malu karena dia merasa paling jempol dan kamu ada di level bawah dia gitu. Jadi dia malu memperkenalkan kamu. Kalau di file nomor 3 ini tidak, dia memang lagi menata hati untuk mengerti, menyelami satu sama lain, dan ternyata dia menaruh harapan ini kepada kamu setelah mempelajari keseharian kalian berdua gitu. Ternyata kok cocok gitu, makanya dia akan naik ke jenjang pernikahan dan mencapai suatu kebahagiaan di sini nih. Amin. Jadi untuk yang file nomor 3, misalkan kalian mengalami kemarahan seperti nggak dianggap gitu, ternyata seperti ini ya. Kalau untuk yang resonate ini adalah kehendaknya, tapi kalau yang tidak resonate ini jadikan pembelajaran atau antisipasi. Tidak semua yang kelihatan jelek, kelihatan cuek itu benar-benar cuek gitu ya. Tidak ya. Kadang-kadang cowok itu mempunyai cara mencintai pasangannya tuh aneh gitu. Jadi di sini di file 3 ini kalian mendapatkan pasangan yang aneh. Tidak mau ngenalin, kadang cuek, seolah kamu nggak dianggap, padahal dia itu ternyata jauh memandang kamu, itu pribadi kamu benar-benar dia saring gitu. Dan kemudian nanti pada suatu saat dia akan datang untuk membawa kamu dan langsung menikahi gitu kiranya, karena dia percaya hubungan ini akan bersatu dan akan menjadikan suatu cinta yang membahagiakan gitu. Amin. Oke, sekarang untuk yang pilih file nomor 3, Gondes akan shuffle untuk ambil pesan buat kamu yang menonton ya. Oke. Ada blackboardnya Gondes Mendes ya, versi Gondes Mendes. Pesan buat kamu yang menonton atau memilih file nomor 3, pesan apa? 1, 2, 3, ambil lagi, 1 lagi, 4. Oke. Pesan nomor file nomor 3, pilihan nomor 3. Kita buka ya. Percayalah Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan doamu. Oke, amin. Ya kan, amin kan? Amin. Yang kedua pesannya, sepasang sandal. Di sini kalian itu sepasang sandal yang tidak bisa terpisahkan. Kalaupun pisah bisa, tapi namanya kalau dipasangin dengan yang lain itu namanya selen. Selen itu satu dipandang nggak enak, dipakai pun tidak nyaman gitu. Sayangi pasanganmu. Oke, insya Allah. Kemudian jangan kekanak-kanakan, kamu harus menjadi pribadi yang dewasa, karena kamu sebentar lagi akan dilamar dan dijadikan pasangan hidup buat dia, karena dia harapannya hanya ada pada kamu untuk berbahagia gitu ya. Sekarang aku mau ambil
full colornya atau pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa pesan ini bisa buat kalian atau bisa buat kamu sendiri, letakkan sendiri ya energinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu lagi ya. Oke. Malah banyak sekali. Tidak mau, nanti kalian pusing. Des, pesannya banyak amat, bikin gua nggak nyaman. Bikin pusing Des, pesan segitu banyak. Iya, kita ambil satu aja yang loncat dari genggaman gitu. Oke ya. Kita buka untuk pesan alam semesta ala Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Mungkin kemarin sempat kalian ini kayak putus asa, ini pasanganku seperti ini, cuek banget, nggak pernah ngenalin aku ke temen-temennya, nggak pernah aku dikenalin ke keluarganya, malah kadang-kadang nyakitin. Dia bilang keluarganya nggak suka sama aku, dia bilang sendiri katanya dia nggak suka sama aku, bahkan aku mendekati temen-temennya pun dia marah. Ternyata ini intinya, dia ingin menyelami pribadi kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah kamu memang pribadi yang sabar, pribadi yang dewasa, pribadi yang bisa diajak dalam berumah tangga. Ternyata kamulah yang terpilih. Jangan melampaui batas. Ya, apapun jangan berpikir yang melampaui batas atau overthinking. Begitu ya. Jadi pesan dari alam semesta versi Gondes Mendes ataupun pesan-pesan untuk kamu yang memilih file nomor 3 sudah Gondes sampaikan. Sekarang tinggal satu, di sini ada pesan angelic oracle card, let's you pass ago ya. Pergi dari masa lalu, pergilah dari masa lalu. Let's you pass go, let your pass go. Biarkan masa lalu kamu ya. Beban membawa masa lalumu telah membuatmu lelah ya, sayang sekali. Ini waktu untuk turunkan beban pikiran kamu, beban cintamu dan beban masalahmu. Simpan dan jadikan sebagai pelajaran dan cinta ya, dan meninggalkan segalanya. Kamu tidak menginginkan atau memperhatikan dan sekarang sudah hilang. Jadi kamu jangan mengingat masa lalu, biarkanlah masa lalu yang masa lalu. Sekarang yang ada hadapilah ya. Sekarang yang ada hadapi. Biarkanlah masa lalu ya. Biarkan masa lalu kamu. Jangan dipikirkan kembali. Sekarang yang ada ini adalah ini ya. Yang ada di depan mata. Jangan sampai kamu karena masa lalu bisa semua ini bisa kamu jadi tidak bisa merasakan kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan sekarang gitu ya. Itu ya jadinya pesan dari Angel Oracle Card. Apapun jangan melihat dari luarnya saja, tetapi apapun jangan pernah disandarkan pada manusia, karena apapun yang bersandar kepada manusia hanya akan menghasilkan suatu kekecewaan. Kalaupun kebahagiaan itu hanya semu. Jadi bersandarkanlah semua harapanmu kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta yang cinta dan kasihnya terbukti dan nyata ya. Semoga file nomor 3 ini kalian yang mengalaminya ya, inilah obatnya. Kalau yang tidak mengalami, jadikan ini hanya antisipasi ataupun jadikan sebagai pembelajaran ya, supaya nanti kalau terjadi ataupun kalian mengalami sudah pernah mendengarkan cerita seperti ini dari Gondes Mendes dan bisa dijadikan suatu introspeksi nanti kalau misalkan terjadi ya. Ada banyak kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sejatinya yang maha pengasih, maha sempurna atas segala-galanya. Amin. Semoga kita dijauhkan dari yang buruk, didekatkan pada kebaikan-kebaikan. Amin, 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 amin. Ya, oke, file nomor 3. God bless you. Semangat selalu. Bye.
Oke, masih kembali di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan temannya? Di sini di file 4 diwakili oleh cincin polos tanpa mata. Tanpa mata ya. Oke, sekarang kita tebar satu per satu. Oke. Ada 5 of speed atau 5 sekop. Kemudian ada 551. Kita tebar kartunya sebagai perwakilan perasaan dia ya. Ada the moon. Ada next of pentacle. Ada seven of pentacle. Ada ada the pool, bukan pex tapi the pool. Kemudian kita tebar untuk klarifikasinya ya. Ada 5 of swords. Ada 7 of cup terbalik. Ada the moon dan ada the devil. Oke. Kita mulai ulik satu persatu kartu ini ya. Apa pesan yang akan disampaikan oleh tebaran kartu ini? Kita mulai dari 5 of speed. 5 of speed atau 5 sekop ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri ya. 5 sekop atau 5 of speed diartikan sebagai kecemasan ya kan, kemunduran, interference ya, bahagia tetapi ada gangguan dari orang lain ya. Kalian berdealing dengan elemen tanah ya, bumi ya atau tanah. Taurus, Virgo dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Kita lanjutkan untuk clue-nya ya. Clue-nya ada 1. Apa makna daripada kartu domino ini ya? 1. Kisah cinta atau pertemuan. Ini bermakna sebagai kisah cinta atau pertemuan ya. Yang menarik dengan teman baru atau akhir tidak bahagia dalam hubungan cinta gitu. Ya, udah ini bottom up dan clue-nya. Sekarang kita kupas untuk the months. Di sini ada the months. The moon, emosi. Dalam hubungan ini ada emosi. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga? Kenapa coba? Di sini ada semacam kayak emosi. Ada kayak semacam melakukan sesuatu yang tanpa tahu apa sebabnya gitu ya namanya. Serudak-seruduk. Serudak-seruduk. Atau mengatur cara agar tidak terlalu intens, atau pemimpi ya, pemimpi atau orang yang suka intuisi. Ya, kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan teman-temannya? Karena di sini di hubungan ini masih banyak emosi. Masih banyak emosi dan dia hati-hati banget dalam hubungan ini. Ya. Karena dia masih menunggu sesuatu yang kalian juga tidak tahu ya. Di sini apa yang ditunggu itu mungkin masa depan atau mungkin orang masa lalu, tapi yang jelas ini untuk menunggu perbaikan secara finansial ya. Secara finansial. Semua baru diawali. Ada manipulasi di sini. Tidak ada pilihan cinta lain, tetapi ada manipulasi. Dia seperti orang yang ngimpi itu loh. Ngimpi dia di siang hari bolong, berharap untuk suatu hal yang tidak pasti walaupun dia itu dalam keadaan terancam bahaya gitu.
Ya, di sini ada emosi yang sangat kuat. Ada Pisces di sini. Ya, Pisces memang identik dengan keras ya. Keras, ambisius juga. Ya kan? Ngerasa nggak kalian? Enggak. Enggak ngerasa, ya udah. Ada Next of Pentacle, dia selalu berhati-hati untuk menjalani hubungan ini. Karena apa? Ada Seven of Pentacle di sini ya. Dia selalu berharap untuk lebih dan lebih. Kayak bersifat apa ya? Keinginan tapi yang tidak memikirkan akibatnya gitu. Misalkan berjuang untuk hal-hal yang membahagiakan, kayak apa ya, udah tahu itu tidak mungkin gitu loh, kayak mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin gitu dan tidak akan terjadi gitu ya. Di sini ada manipulasi dalam hubungan ini, ada manipulasi ya, entah kamu entah dia yang memanipulasi. Ada emosi juga di sini, ada semacam kayak pemimpi gitu, jadi kayak ngimpi menjadi orang sukses yang gak kesampaian ya. Aneh gak sih? Aneh. Makanya kamu gak dikenalin dulu karena punya mimpi yang belum tercapai ya. Masih ingin mewujudkan impiannya itu, nanti tuh berharap sekali itu akan tercapai, padahal itu hanya mimpi ya. Tidak ada cinta lain dia, cinta hanya ke kamu saja, hubungan hanya ke kamu saja. Tapi di sini kayak bersifat lebih ke manipulasi hubungan ini. Mungkin kalian suka dimintain duit, atau dia butuh kamu saat dia butuh sesuatu. Ada the devil di sini, hasrat yang sangat kuat ya. Apa yang dia lakukan sama kamu tidak imbang dengan perjuangan kamu. Dia seperti pemimpi, mengharapkan sesuatu yang gak bakal terjadi. The Fool, dia ingin memulai sesuatu, dia percaya ada awal di sini. The Fool itu bisa disebut sebagai sosok yang dungu ya, sosok yang dungu, yang suka mimpi di siang hari. Dungu, mimpi di siang hari, memanipulasi, hanya ingin mengharapkan sesuatu dari kamu ya. Dan ada hasrat yang tinggi di sini untuk hubungan ini. Ada hasrat yang meledak-ledak di hubungan ini. Ada hasrat yang sangat amat besar, dan kalian terjebak di sini. Kalian terjebak dalam hubungan manipulasi hubungan terbalik. Kalian terjebak dalam manipulasi hubungan, dan kalian terasa susah sekali melepaskannya karena sudah ada devil dan ada cinta dari seorang pemimpi yang suka membangun mimpi untuk orang lain juga. Identik dengan PHP-in, bisa jadi. Tapi dia sendiri juga mimpi untuk cita-citanya menjadi seorang sukses. Buat apa dia hati-hati? Itu dia yang memanfaatkan kamu. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, ini posisinya bisa kamu, tapi bisa juga dia ya. Oke. Terletak kalian di mana ya? Sedih ya, Des banget. Aku paling sedih banget kalau ada hubungan yang suci tapi seperti dimanipulasi gitu, kayak dibohongin gitu kan. Ini misalkan kalian bersungguh-sungguh, jadi main-main ya lampunya ya. Oke. Gelap ya. Suhunya terlalu panas, jadi HP ini ngeredup sendiri, sedang lampunya nggak aku nyalain. Aduh, aku jadi terbawa emosi di sini. Maafkan aku ya. Aku tuh paling sedih kalau kamu aku tuh dipermainkan gitu.
Kalian itu sadar loh kalau manipulasi itu sadar. Cuman kenapa nggak tahu kalian itu susah lepas. Berulang kali mungkin kalian ada 1, 2, 3 di antara kalian yang berdoa minta dilepaskan oleh kekuatan Tuhan, tapi tidak bisa. Karena kalian sudah terjebak. Terjebak cinta. Kamu sudah terlalu mencintai dia, jadi nggak bisa melepaskan diri. Semuanya hanya pasrah kepada Yang Maha Kuasa di sini. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Ya enggak. Buat kalian yang ngalamin loh. Kalau yang nggak ngalamin ya jadikan ini pembelajaran saja. Jangan sampai terjadi seperti ini buat kalian yang tidak mengalami. Ini kalau resonate adalah milik kamu. Ya, susah. Ini ada hubungan twin flame di sini. Kadang ingin lepas tapi nggak bisa lepas. Kadang tahu kamu itu dimanipulasi, tahu, tapi susah banget untuk melepaskan. Ini hanya kekuatan Yang Maha Kuasa, kekuatan alam semesta untuk membantu melepaskanmu. Nanti ada suatu waktunya, ada waktunya kalian bisa melepaskan diri dari sini. Cuman itu nggak tahu waktunya itu terlalu panjang. Mungkin ini juga bisa diartikan sebagai bagian dari karma. Coba kalian ingat-ingat, kalian diperlakukan seperti ini. Udah cinta, sepertinya dia ya ngikutin kamu. Kalau kamu bilang cinta, dia juga bilang cinta. Kalau kamu sayang, dia bilang sayang. Kalau kamu butuh dia, ya ada di mana aja. Tetapi di sini dia itu hanya mimpi. Ada hasrat yang lebih besar daripada sekedar hubungan ini, yaitu manipulasi untuk kebutuhan dia sendiri. Kalian udah terjebak, susah untuk melepaskannya. Kamu udah menyebut nama Tuhan berkali-kali. Tuhan tolong lepaskan aku, Tuhan tolong lepaskan aku, karena aku merasa tidak nyaman dengan dia. Tapi tidak bisa. Nanti ada waktunya tersendiri. Mungkin ini bagian dari karma kamu. Coba kamu ingat-ingat pernah menyakiti hati orang lain atau tidak. Dan kamu diperlakukan sekarang oleh pasangan kamu ini. Ya, oke, sekarang aku shuffle untuk pesan buat yang menonton atau memilih file nomor 4 ya. Aduh, Gondes jadi ternyuh aja. Cengeng, Gondes itu orangnya cengeng. Dia nggak ada cinta, tapi dia sepertinya main-main cinta sama kamu. Ya itu karena manipulasi aja. Jadi bibir bilang cinta, tapi sebetulnya hati tidak. Hati manipulasi. Nanti dia juga akan terima bayarnya. Ada namanya hukum tepat tuh. Dia ada waktunya nanti. Sekarang saat ini kamu yang menderita, lahir batin. Tapi kamu akan nanti selesai. Kamu mungkin sekarang lagi saat-saatnya diperingatkan kepada Tuhan untuk membayarkan karma-karma kamu di masa lalu. Apa yang telah kamu lakukan dengan orang lain, sekarang baru dibayar. Dan nanti dia pun akan menuai hasilnya juga. Setelah kamu merasa selesai, dengan sendirinya kamu akan meninggalkannya. Tanpa beban, tanpa rasa sedih. Karena memang sudah selesai. Kamu menjalani karma. Semua atas kuasanya. Twin flame ada di sini juga. Ya, proses itu dari awal, seperti halnya hubungan dari bibit, benih, tumbuh 2 daun menjadi pohon dan berbunga. Itulah kehidupan, itulah dinamika hidup. Kita hanya bisa menjalani, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan yang lebih kuasa atas segalanya, termasuk diri kita. Ada 19, apa ada rahasia 9 apa ini? 19 ini tanggal lahir, atau kalian jadian, atau kalian lagi menyadari bahwa kalian merasa hanya dipermainkan di sini. Saling menghormati, tetap saling menghormati sekalipun kamu disakiti, sekalipun dia manipulasi dengan kamu. Selama kamu masih mau, bayarlah karma ini agar cepat selesai dan kamu akan meninggalkannya tanpa beban lagi. Harapan untuk bahagia, ya terkadang kamu berharap untuk bahagia bersama dia, tapi dia nggak mau. Karena apa? Alasannya dia nggak ada cinta sama kamu, nggak ada sayang sama kamu. Cuman suka. Menyakitkan enggak sih? Sangat ya. Kacau. Kamu udah terjebak di sini, udah nggak bisa keluar. Kecuali Tuhan yang angkat kamu. Tersiksa ini, sangat tersiksa. Aku yakin.
Kenapa ya di file nomor 4 ini Gondes ingin menangis? Di file nomor 4 ini tentu kalian sangat tersiksa sekali ya. Ada cinta yang tulus dari kalian, tapi ada manipulasi dari pasangan. Kalian sepertinya bertepuk sebelah tangan, tapi tidak sengaja, tidak terasa. Karena dia begitu rapi mengemas hubungan ini. Menyakitkan, ya kan? Tidak ada pesan. Alam pun lelah memberi pesan sama kamu. Karena ini twin flame, udah kehendaknya, dan ada karma di sini yang harus kamu bayar. Secara bersamaan. Setelah selesai karma, kamu masih akan menjadi twin flame. Twin flame itu menurut Gondes yang bisa melepaskan hanya kuasa Tuhan. Karena apa? Kamu tuh merasa tersiksa, tapi ingin melupakan, tapi teringat lagi, melupakan, teringat lagi, dan kamu tuh kayak dipermainkan hatimu sendiri gitu loh. Karena seseorang ini pintar sekali mengemas hubungan ini menjadi sepertinya tuh sepertinya tuh bener-bener bikin kamu tergila-gila. Kalau orang bilang ya bikin kamu terkelepak-kelepak gitu, ini bukan ada pelet, bukan karena ada apa-apa, ini nggak ada ilmu apa-apa, cuman memang twin flame atau seperti bayangan, padahal kalian itu bisa bersentuhan tapi tidak bisa bersama gitu. Gimana sih? Luka ya. Ada twin flame sebagian yang menjadi pasangan, ada. Tapi ya dalam hidup rumah tangganya ya selalu brang panci lari ke sono, wajan lari ke sono. Ibaratnya gitu loh. Ada. Kalau ada yang bilang twin flame nggak bisa bersatu, bisa. Iya, diibaratkan cermin, tapi kalian itu bukan cermin, kalian itu manusia, dua insan yang lawan jenis, yang sifatnya itu 50% itu bertolak belakang, tapi 50% mirip sekali gitu loh, paham nggak? Bukan kalian kaca terus nggak bakal bisa bersatu, kalian ini manusia, maksudnya kalian itu umat gitu loh, cuman umat yang mempunyai persamaan sifat, perbedaan sifat pun ada sama, dan itu kalau udah tes ketemu, perbedaannya ketemu udah prang gitu, nanti nyambung lagi seret. Kalau mereka di sini berpikir oh kayak gini kan, kangen datang lagi ketemu gitu, terus baikan gitu, ini lagi sama-sama, ini di sisi kesamaannya tuh ketemu. Tapi nanti kemudian lagi perbedaannya lagi datang pang pisahan lagi, ketemu lagi. Ini susah banget untuk bisa melupakan satu sama lain, susah ya. Twin flame itu cermin, itu ibaratnya cermin, 50% sama, 50% beda gitu. Jadi perbedaannya pun sama, persamaannya pun sama, jadi 50% 50%. Tahu kan maksudnya? Iya, kamu punya kesamaan sama dia 50%, tapi kamu juga punya perbedaan sama dia, itu selisih paham sama itu 50% gitu loh. Jadi enggak terus enggak bisa ketemu. Ini manusia hidup, bukan kaca. Ya kan? Kadang-kadang ada yang mengartikan nggak bisa bersatu dong, bisa bersatu. Kalian bukan kaca, bukan kalian berdiri di depan kaca, itu bukan. Cuma pribadi kalian itu bertolak belakang 50-50 gitu, tapi bisa sama kamu 50%, dia 50% baik, dia 50% jelek, dia 50%, kamu 50% baik, jadi nyambung gitu ya, kayak nempel biasa, kayak di depan kaca nempel gitu. Itu kalau lagi baik, kalau lagi enggak ya mundur, kayak punggung-punggungan, tahu kan? Oke, semoga kalian paham ya maksud Gondes. Oke, sekarang ada pesan dari oracle card Ply ya, Ply, di sini ada Ply. Apa sih maksudnya Ply dari pesan oracle card? Angel oracle card ya, atau malaikat penjaga kamu, atau identik dengan energi positif ya. Yang tercinta, Ply. Yang tercinta, waktunya menyisihkan pekerjaan untuk yang putih.
Jangan khawatir, kami para malaikat maksudnya, akan mengawasi tanggung jawabmu sampai selesai. Kegembiraan dan tawa akan mengangkat energimu sehingga kamu akan kembali dengan perspektif yang diperbaharui dan energi yang tinggi gitu ya. Malaikat akan selalu menjagamu di sini, akan membantumu nanti untuk melupakan apa yang terjadi ini, dan kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar nanti seperti yang kamu kehendaki. Sekarang jalanin aja ya, karena di sini nanti kamu energinya akan diperbaharui. Sekarang ini memang kamu lagi twin flame atau lagi menjalani karma ya. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan orang ini? Dia bagaimana mengenal kamu? Dia itu tidak suka. Dia itu cuman karena pintar mengemas hubungan ini seperti seolah-olah itu kamu pacaran. Itu cuman buat kamu sendiri. Tapi dia di hadapan orang lain tidak pernah ngakuin kamu sebagai pacarnya. Mungkin bahkan kamu di depan pacar teman-temannya nggak dianggap, apalagi di depan keluarganya. Pasti kamu bakal dianggap. Ini adanya manipulasi hubungan agar dia bisa memanfaatkanmu dan kamu terjebak dalam the devil di sini. Paham kan? Dalam nafsu. Ya. Tidak akan pernah dikenalkan kamu kecuali memang kehendak Allah di sini, kecuali kehendak Allah. Ya seperti twin flame itu nggak ada yang nikah deh kata siapa. Ada. Cuman nanti ya dalam hidup rumah tangganya itu ya namanya ada perbedaan, ada persamaan, ya ada akurnya, ada harmonisnya. Tapi ya seperti itu kayak Mickey Mouse sama Tom and Jerry gitu, tapi ya nyatu ya bersama gitu. Mereka nggak terpisahkan loh, selalu bersama, kadang-kadang akur ya kan ya. Dalam rumah tangganya seperti itu. Kata siapa twin flame nggak bersatu? Menurut Gondes bersatu, iya kan? Jangankan twin flame, yang nggak twin flame, yang katanya soulmate aja itu, kalau keseringan bersama ada yang namanya kejenuhan, ya kan? Ada yang namanya emosi. Kita ini kan nggak diliputin cuman karena rasa sayang, rasa cinta doang. Kita punya emosi juga loh. Oke. Ya, semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Kenapa dia tidak mengenalkanmu pada keluarga dan temannya? Karena memang dia sejatinya tidak ada rasa sayang pun, tidak ada rasa cinta pun. Dia lagi ambisius untuk mengejar cita-citanya, yaitu menjadikan sesuatu yang seperti pemimpi gitu ya. Seperti pemimpi, ingin menjadi seorang yang sukses. Tetapi di sini dia mengemas berhubungan dengan kamu ya, untuk manipulasi, untuk mendukung apa yang menjadi ke cita-citanya gitu. Karena di sini mungkin ya ini ada yang berbentuk kamu penuh perhatian sama dia, kamu sayang sama dia. Jadi ya apa yang dia perlukan ada di kamu gitu ya. Ya, jadi bisa mendukung dia juga sih. Ya itu yang dimanipulasi tuh di situ gitu loh. Kamu itu dimanfaatkan untuk ya bukan menjadi pelayannya, bukan, menjadi semangatnya gitu, menjadi semangatnya. Dan kan di sini juga ada manipulasi hubungan ya, mungkin ya namanya manusia ya, kadang-kadang meraih cita-cita kan butuh ke materi, butuh finansial. Nanti kamu tuh ada melalui kamu, atau memang dia lagi kesusahan. Di sini kan ada yang namanya menunggu pentakel, ini kebodohan juga kan, karena dia mimpi menjadi orang yang sukses. Nah, dukungan itu adanya pada kamu yang ada di sisinya, kamu yang bisa mengerti dia. Dia tidak ada teman curhat, bagaimana? Ini kan tidak ada sama sekali pilihan teman kan, dia di sini tidak ada pilihan yang dekat dengan dia gitu loh. Jadi ya cuman kamu saja ya. Dia pintar membalutnya, itu hubungan itu dirapih, dikemas dengan rapi, seolah-olah ya apa yang kamu inginkan. Misalkan kamu memang punya rasa sayang, rasa cinta sama dia, seolah-olah kamu tuh diimbangin. Tetapi kamu tuh kadang-kadang sadar kalau ini tuh hanya kayak impossible, dah nggak mungkin dia menyukai, karena nanti di saat-saat dia marah akan meledak, dar. Aku nggak pernah suka sama kamu ya. Jadi untuk file nomor 4, tolong antisipasi ya, hati, tidak gampang melupakan dia, tidaklah gampang, sangat menyiksa perasaan memang.
Tetapi paling tidak kita sekarang mulai menata hati ya, untuk apapun yang terjadi. Semoga saja kalau kamu menginginkan dia sebagai harapan untuk kamu bahagia, ya mari kita berdoa. Semoga ini benar-benar menjadi kenyataan buat kamu dan kamu merasa terbayarkan kelelahan ini. Tapi kalau tidak, paling tidak kamu sudah mengerti, kamu harus mempersiapkan diri. Ya. Di sini ada kekecewaan cinta, Siap-siap saja, tapi tidak harus parnot. Ya, kan jadi takut. Jangan takut. Hidup ini bukan menakutkan, hidup ini untuk dijalani, hidup ini untuk diperjuangkan. Hidup ini tuh bukan mimpi, hidup ini adalah kenyataan yang harus kita kejar. Ya. Jangan terus lihat Gondes, videonya Gondes kalian patah semangat, nggak boleh. Itu bukan teman Gondes banget. Teman Gondes banget itu malah justru di saat dia jatuh itu menjadi motivasi. Aku jangan sampai terjatuh lagi besok gitu. Ya, misalkan kamu merasa dimanipulasi sama orang, kamu berusaha nanti suatu saat kalau udah terlepas dari hubungan ini, jangan sampai kamu menjadi orang yang memanipulasi orang lain. Karena kamu pernah belajar. Jadilah orang yang baik saja, jangan pernah balas dendam. Biarkanlah nanti urusan yang punya hidup itu, ya kan. Ada pengadilan yang pengadilan kedua. Ini kita bicara tentang apa sih? Tentang hubungan. Tapi kita ini ada kaitannya. Jadi misalkan nanti kamu memang benar ini apa yang kamu alami. Kalau kamu memang udah mulai selesai menjalin karma, mungkin di masa lalu ada sesuatu yang memang kamu lakukan terhadap lawan jenis kamu. Seperti inilah waktunya kamu membayar. Dan sekarang kalau untuk manipulasi, kamu dulu nggak pernah manipulasi dia, tapi kamu diperlakukan ini, ya udahlah, besok jangan sampai kamu membayar kepada orang lain, minta bayaran, udah biarin, ikhlas menerima, karena semua adalah anugerahnya. Itu menjadi lebih tenang. Ya wes, oke, sekarang biarin. Kamu nggak bisa ngelupain, saat ini kamu nggak bakal bisa ngelupain dia mau aku butuh ini, kamu pasti iya, oke. Aku mau ini, ya oke. Padahal kamu wanita, kamu feminim, dia maskulin, tapi mau bagaimana lagi. Cinta itu sangat berat ya, apalagi yang namanya sayang banget, mengatasnamakan sayang dan cinta. Apapun akan kita lakukan untuk orang yang kita cintai, walaupun sebenarnya orang yang kita cinta itu tidak membalas kita dengan baik, justru dia memanipulasi kita, tapi apalah daya, ya sudahlah. Nanti kalau kita terbangun dari tidur, dari mimpi ini, ya semoga cepat-cepat saja kita sadar, ya kan, cepat-cepat kita terbangun dan kemudian menjadi membenahi diri, dan semua ikhlaskanlah, jangan mengeluh, berlalulah dengan tegar, ya. Paham. Kalau nggak paham hubungin Gondes, tapi jangan banyak-banyak. Kadang-kadang Gondes kesian gitu, tapi Gondes milik orang banyak. Kadang satu orang yang lain nggak kebagian gitu kan, kesian, ya kan. Oke ya, kalian inginkan Gondes sehat terus. Bikin dong hubungan kalian yang indah, biar aku tidak membaca seperti ini. Sedih sekali. Bagaimana sih wanita dipermainkan, dimanipulasi, tega banget dia ya. Semoga dia diketukkan hatinya untuk menikahi kalian segera. Amin. Atas nama Tuhan kita berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Oke ya, ada banyak kesalahan adalah milik Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang seperti file nomor 4 ya. Kalaupun dijadikan sekarang ada kita mengalami di file nomor 4 ya kalian, semoga nanti di balik hati si dia itu menjadi lebih baik dan serius sama kamu sebagai obatnya buat kamu. Setelah kamu sekian lama menelan pil sangat pahit, semoga Allah membalikkan hatinya untuk menjadi lebih baik, menjadikan kamu sebagai pasangan hidup dia, dan dia berubah menjadi lebih baik dan menjadi seorang maskulin yang benar-benar bertanggung jawab sama kamu dan sayang sama kamu. Itulah kuasa Tuhan membolak-balikan hati manusia. Amin. Kita mengaminin ya. Oke. Amin. Oke.
Cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru Gondes memberitahu ya, ada pemberitahuan. Karena subscribe kalian adalah motivasi buat Gondes Mendes membuat video untuk menghibur kalian semua. Oke ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, God bless you. Semangat selalu. Teman Gondes tidak boleh lembek. Bye.